Itu terjadi pada tanggal 26 Oktober 2024 ketika Amanda Gallagher mengembuskan napas terakhirnya dalam sebuah tragedi terjun payung yang mengerikan. Kalau kamu penasaran, ini bukan karena kerusakan parasut, hembusan angin yang menakutkan, atau bahkan pendaratan yang buruk. Dia sudah berhasil keluar dari pesawat dan sebenarnya sudah mendarat dengan selamat di tanah. Administrasi Penerbangan Federal dan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional sedang menyelidiki kematiannya. Jadi, apa yang terjadi pada Amanda Gallagher? Amanda adalah seorang fotografer dari Kansas yang naik pesawat untuk mengambil foto para penerjun payung dan kemudian kembali ke darat untuk mendapatkan lebih banyak rekaman saat mereka mendarat. Tapi pada hari itu, karena alasan yang tidak benar-benar dipahami siapapun, Amanda bergerak ke depan sayap pesawat. Dia kemudian melangkah mundur sambil mengayunkan kameranya ke arah langit dan, dalam mimpi buruk yang mengerikan, tersedot ke baling-baling pesawat yang masih berputar. Mari kita beralih dari buruk ke lebih buruk saat kita melihat bencana terburuk terjun payung tahun 2024. Seperti biasa, penonton diimbau untuk berhati-hati. Kita mulai dengan Liam Newman, seorang pria berusia 25 tahun yang sangat mencintai kebebasan di langit. Jauh di atas tanah, dia sangat menyukai sensasi terbang di langit dan menikmati olahraga ini bersama ayahnya, Brett, yang sudah memiliki pengalaman sekitar 30 tahun. Liam lahir di Taupo, tetapi keluarganya pindah ke Australia pada tahun 2000. Namun, satu hal yang tidak berubah dari ayahnya adalah kecintaannya pada olahraga terjun payung. Dan hal inilah yang membentuk beberapa kenangan paling awal bagi Liam. Dari pinggir lapangan, dia kadang-kadang menyaksikan ayahnya mendarat setelah terjun. Liam masih terlalu muda untuk ikut terjun pada saat itu, tapi hal ini tidak menghentikan dia dan ayahnya untuk mencoba mensimulasikan lompatan. Mereka akan pura-pura melakukan terjun payung tandem dari sofa di ruang tamu mereka, dan pada saat ini ibunya tahu bahwa salah satu anaknya pasti akan mengikuti jejak suaminya. Terjun payung tandem adalah ketika dua orang melompat keluar dari pesawat bersama-sama dan tetap terikat satu sama lain selama seluruh lompatan. Terjun payung tandem adalah pilihan yang baik untuk pemula, karena memungkinkan orang yang belum memiliki lisensi untuk merasakan terjun payung sambil terikat dengan instruktur yang berpengalaman. Sebagai pemula, Anda akan terikat dengan penerjun payung berlisensi dan berpengalaman mulai dari lompatan hingga pendaratan. Ketika Liam berusia 5 tahun, ayahnya, Brett, mendapatkan izin khusus untuk membawa putranya ikut serta dalam salah satu terjun payung tandemnya. Dan ini menandai awal dari banyak terjun payung yang akan dilakukan oleh duet ayah dan anak tersebut. Brett adalah seorang instruktur terjun payung tandem, dan hal ini semakin memicu minat Liam terhadap terjun payung. Itu ada di mana-mana yang dia lihat saat masih kecil. Ibunya tidak menyukai hal ini dan mencoba membujuk putranya agar tidak menekuni olahraga tersebut karena dia tidak sanggup mengetahui bahwa dua orang terpenting dalam hidupnya sangat mencintai langit. Namun, tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk mengubah pikiran Liam karena dia mengikuti jejak ayahnya. Liam bekerja keras untuk mendapatkan lisensi terbang sendiri. Dia dilatih oleh instruktur terbaik dan juga bekerja di perusahaan perbaikan terjun payung milik ayahnya. Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil, karena pada tahun 2022 dia mendapatkan lisensi untuk terbang sendiri. Dan hanya setahun setelah itu, dia mendapat pekerjaan sebagai instruktur terjun payung di iFly Brisbane Indoor Skydiving Center. Brett telah mengumpulkan sekitar 15.000 lompatan, dan Liam sedang dalam perjalanan untuk melampaui jumlah itu. Hanya dalam 2 tahun, dia telah menyelesaikan lebih dari 600 lompatan dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Namun, pada tanggal 27 Agustus 2024, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Liam ikut serta dalam camp keterampilan selama 5 hari di Funny Farm bersama ratusan penerjun payung terampil lainnya. Acara luar ruangan tersebut diadakan di Tarawera, sebuah daerah pedesaan di Queensland, Australia. Hari itu adalah hari Selasa, dan Liam sangat bersemangat untuk melakukan terjun payung. Sudah menjadi ritual keluarga baginya dan ayahnya untuk minum secangkir kopi tepat sebelum terjun dan membicarakan hari itu. Hal yang sama terjadi pagi itu dan Liam sangat bersemangat tentang terjunnya. Dia berdiskusi dengan ayahnya tentang betapa dia masih ingin meningkatkan keterampilan terjun payungnya. Semuanya berjalan lancar dan ketika waktu sudah lewat beberapa menit dari jam 8 pagi, dia dan 4 orang lainnya melompat dari pesawat siap menaklukkan langit bersama-sama. Ayahnya, Brett, dan kelompok lain berada tepat di belakangnya saat dia melakukan lompatan ini. Terjun ke bawah berjalan sempurna, semuanya lancar. Dia memutar parasutnya di tengah jalan sebagai persiapan untuk mendarat, dan itu berjalan dengan sempurna.
Namun selama sisa jarak 20 hingga 30 kaki, Liam salah perhitungan saat bersiap untuk mendarat. Dia memperbaiki pendekatannya dan dalam prosesnya salah memperhitungkan sebuah belokan. Dia berbelok ke kiri untuk mencoba memperbaiki belokannya, tetapi dia menghantam tanah dengan sangat keras. Ini sangat mengejutkan bagi Brad yang sedang turun tepat di belakang Liam. Dia sudah melihat banyak kecelakaan selama hidupnya sebagai penerjun payung. Tapi hal terakhir yang dia harapkan pagi itu adalah melihat putranya jatuh tepat di bawahnya. Dia segera berlari membantu Liam dan tetap berada di sisinya sampai bantuan medis tiba. Cedera yang dialami Liam terlalu parah untuk ditangani oleh layanan darurat. Petugas darurat mengatur agar dia diterbangkan ke rumah sakit dengan helikopter. Karena lokasinya yang pedesaan, helikopter membutuhkan waktu untuk tiba, sehingga menambah kesulitan dalam memberikan perawatan medis segera kepada Liam. Butuh waktu sebelum helikopter tiba, dan setelah sekitar 2 jam, Liam meninggal karena luka-lukanya sekitar pukul 10 pagi. Selanjutnya adalah Terry Gardner. Terry Gardner bukanlah pemula dalam hal terjun payung. Di usia 73 tahun, ia telah mengumpulkan beberapa ribu lompatan, dan usianya tidak menghalanginya untuk larut dalam pelukan langit yang memikat. Pada bulan Agustus 2022, ia menerima sertifikat penghargaan atas pencapaiannya menyelesaikan lompatan yang ke-7.000. Menikmati hidup sepenuhnya, ia mengorganisir lompatan dan memimpinnya. Kamu mungkin berpikir usianya akan menjadi penghalang, tapi Terry bukanlah kakek biasa. Dia sangat terampil dalam apa yang dia lakukan, sehingga dia tidak hanya mengajarkan orang cara terjun payung, tapi juga membuat mereka jatuh cinta pada langit. Pada hari Rabu 31 Januari, Terry dan 3 penerjun payung berpengalaman lainnya memutuskan untuk melakukan beberapa lompatan di Eloy yang berjarak sekitar 15 mil dari tempat tinggal Terry. Sekitar tengah hari itu, mereka telah menyelesaikan 2 lompatan dan sedang bersiap untuk memulai lompatan ketiga mereka. Namun, mereka memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda pada lompatan kali ini dan mencoba lompatan formasi. Seperti namanya, ini adalah salah satu manuver terjun payung, di mana beberapa penerjun payung melompat bersama dalam formasi tertentu dan biasanya saling menempel dengan cara memegang anggota tubuh satu sama lain. Lompatan formasi ini dilakukan pada ketinggian sekitar 14.000 kaki. Lompatan formasi adalah manuver yang kompleks yang mengharuskan para penerjun payung berkoordinasi di udara, menuntut keterampilan dan presisi yang tinggi. Mereka melompat keluar dari pesawat dan mulai melayang mendekati satu sama lain untuk memulai formasi. Namun, tepat sebelum formasi selesai, Terry membuka parasutnya untuk mempermudah manuvernya. Tetapi parasut utamanya tidak terbuka sepenuhnya untuk memperlambat lajunya turun. Selama terjun payung, baik para ahli maupun pemula menggunakan 2 parasut, yaitu parasut utama dan parasut cadangan. Parasut cadangan digunakan ketika Anda melakukan kesalahan saat terbang, atau mungkin Anda terkena turbulensi atau bertabrakan dengan sesuatu di udara. Atau dalam keadaan ekstrim ketika parasut utama Anda gagal berfungsi dengan baik. Jadi, dalam kasus ini, ketika parasut utama Terry gagal terbuka sepenuhnya, parasut cadangannya menjadi pilihan berikutnya. Namun, parasut cadangannya juga tidak terbuka. Karena kedua parasutnya gagal terbuka, Terry tidak bisa bergabung dengan kelompoknya dalam formasi dan jatuh dengan cepat ke tanah akibat pengaruh gravitasi. Saat Terry jatuh, anggota kelompoknya hanya bisa menyaksikan karena mereka tidak cukup dekat untuk membantu. Benturan keras tersebut membuat kelompoknya segera menghubungi pemadam kebakaran untuk bantuan darurat. Namun karena luka-lukanya yang parah, Terry harus segera dilarikan ke rumah sakit Banner Casa Grande. Sayangnya, Terry meninggal dunia akibat luka-lukanya di rumah sakit. Terry kehilangan nyawanya saat melakukan apa yang paling ia cintai. Tragisnya, kematian Terry adalah insiden kedua yang terkait dengan terjun payung di Eloy dalam waktu singkat. Hanya 3 minggu sebelumnya, pada tanggal 14 Januari, sebuah kecelakaan balon udara panas juga mengakibatkan beberapa korban jiwa. Kecelakaan tersebut melibatkan seorang pilot dari layanan wisata balon udara panas Dropline dan 4 penumpang. Sesaat sebelum balon mengalami masalah, 8 penerjun payung telah berhasil melompat dari gondola. Tragisnya, kecelakaan tersebut merenggut nyawa sang pilot dan 3 penumpang, sementara 1 penumpang lainnya mengalami luka kritis. Seseorang yang juga sangat jatuh cinta dengan pesona langit adalah Devry Luricia Chase. Devry adalah seorang instruktur terjun payung berusia 28 tahun yang sangat mencintai pekerjaannya. Terjun payung bukan sekedar pekerjaan bagi Devry. Itu adalah panggilannya, sebuah hasrat yang benar-benar ia tekuni sepenuh hati.
Seperti kebanyakan instruktur yang mencintai pekerjaannya, ia berusaha menularkan kecintaannya pada olahraga ini kepada setiap murid yang ia ajar. Suaminya, Freddy, yang ia temui pada tahun 2018, juga sangat mencintai olahraga terjun payung. Ini adalah minat yang sama bagi mereka berdua. Freddy senang mendokumentasikan perjalanan terjun payungnya kepada lebih dari 400.000 pengikutnya di Instagram. Dan Devry berperan besar dalam hal ini dengan merekam lompatan parasutnya. Pada tahun 2022, Devry memutuskan untuk pindah dari Maine ke California. Dan pada waktu yang hampir bersamaan, ia mendapatkan pekerjaan sebagai instruktur di Skydive Paris. Devry yang berusia 28 tahun terus menyebarkan kecintaan terhadap olahraga ini dan sangat hebat dalam mengenalkan orang lain pada terjun payung. Semua berjalan baik sampai akhirnya tidak lagi. Pada hari Jumat 2 Agustus 2024, dia melakukan terjun payung seperti hari-hari biasanya. Devry telah melakukannya sepanjang hari, melakukan lompatan demi lompatan, membagikan kecintaannya pada langit kepada mereka yang dia latih. Saat dia bersiap untuk lompatan terakhirnya, rutinitas itu terasa akrab dan menenangkan. Dia telah mendarat di lapangan ini ratusan kali, mengarahkan kanopinya ke rerumputan terbuka dengan kemudahan yang terasa oleh latihan. Dan untuk lompatan terakhir ini, dia melakukan terjun payung tandem dengan salah satu muridnya, Kayla Black yang berusia 28 tahun. Saat mereka turun, pemandangan Skydive Paris yang sudah akrab terbentang di bawah. Salah satu zona pendaratan terbesar dan paling dihormati di dunia. Terletak di Paris, California, tempat ini dikenal karena kondisi yang sempurna untuk terjun payung, menarik orang-orang dari berbagai penjuru. Namun pada hari itu, langit menyimpan bahaya tersembunyi. Pada penurunan terakhir itu, saat dia memutar kanopinya untuk bersiap mendarat, sesuatu yang tidak biasa menarik perhatiannya. Itu adalah hal yang memang harus diwaspadai oleh para penerjun payung berpengalaman. Sebuah pusaran debu, salah satu angin puyuh berumur pendek namun berbahaya yang terbentuk akibat panas yang intens. Pusaran debu terbentuk ketika udara panas di dekat permukaan tanah naik dengan cepat menembus udara yang lebih dingin di atasnya, menciptakan angin puyuh kecil dan intens yang dapat menimbulkan risiko serius bagi para penerjun payung dengan mengganggu parasut mereka saat terbang. Bagi kebanyakan orang, pusaran debu ini tidak berbahaya, hanya kolom udara yang berputar seringkali tak terlihat di atas rerumputan. Namun bagi para penerjun payung, pusaran debu ini merupakan bahaya serius, tidak dapat diprediksi dan berpotensi mematikan. Bayangkan Anda berada tinggi di langit, mengendalikan kanopi Anda dengan mudah seperti seorang ahli. Lalu, entah dari mana, sebuah pusaran angin tersembunyi terbentuk di bawah. Anda dihadapkan pada keputusan sepersekian detik yang bisa menjadi penentu antara keselamatan dan bencana. Anda tidak ingin terjebak di dalamnya saat Anda berada di udara. Dia bereaksi seketika, mengarahkan kanopinya mengelilinginya dengan mudah seperti seorang ahli. Namun, tepat saat dia menghindari pusaran debu yang pertama, yang lain terbentuk, seolah-olah muncul entah dari mana. Yang satu ini berputar tepat di bawahnya, tak terlihat di atas rumput dan membuatnya lengah. Dalam sekejap, kanopi Devry tertarik ke dalam putaran tak terkendali. Kekuatan angin puyuh memutar parasut Devry, dan meskipun dia berpengalaman, tidak ada cara untuk memulihkan keadaan. Dia dan Kayla jatuh meluncur ke tanah. Ketika keduanya jatuh di lapangan dekat Jalan Gates, para deputi dari Departemen Sheriff Kabupaten Riverside segera dikirim ke lokasi, di mana mereka menemukan Devry dan Kayla mengalami luka parah. Devry tidak sadarkan diri, tetapi masih bernapas ketika petugas pertolongan pertama menemuinya. Sekitar pukul 14.30, layanan darurat tiba untuk membawa mereka ke rumah sakit. Namun, luka-luka Devry sangat parah dan upaya sedang dilakukan untuk menyelamatkan keduanya, nyawanya dan nyawa Kayla. Suami Devry tiba di rumah sakit tepat waktu untuk berada di sisinya. Tak lama setelah dia tiba, Devry dinyatakan meninggal di Inland Valley Medical Center. 2 hari kemudian, pada tanggal 4 Agustus, Kayla juga meninggal di Riverside University Health Systems Medical Center, dengan keluarganya di sisinya. Setelah tragedi ini, keluarga Kayla menemukan penghiburan dalam keputusannya untuk menjadi pendonor organ. Melalui pemberian tanpa pamrihnya, warisan Kayla tetap hidup, memberikan harapan dan awal baru bagi orang lain. Bagi Devry dan Kayla, terjun payung adalah hasrat yang telah membawa mereka ke puncak kegembiraan. Hidup mereka didedikasikan untuk olahraga ini, dan pada akhirnya, mereka berdua menemukan kedamaian saat melakukan apa yang paling mereka cintai. Penerjun payung adalah atlet yang telah menaklukkan ketakutan mereka dan menikmati kebebasan saat terbang. Carolina Muñoz Kennedy adalah salah satu orang seperti itu.
dan dia melihat terjun payung sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Carolina baru saja berusia 40 tahun 2 hari sebelumnya, dan dia bertekad untuk merayakan pencapaian ini dengan caranya sendiri yang tak kenal takut, melakukan apa yang paling dia sukai. Pada tanggal 29 Oktober 2024, dia menghabiskan hari dengan terjun payung di Boituva, Brazil, sebuah tempat yang terkenal dengan kondisi yang ideal dan pemandangannya yang menakjubkan. Lompatan demi lompatan, dia melayang di langit, membagikan sensasi dan kegembiraan yang selalu membakar semangat petualangannya. Bagi Carolina yang bekerja sebagai fisioterapis dan ahli tulang di Chili, terjun payung bukan sekedar hobi, melainkan ekspresi dari hasratnya terhadap kehidupan dan tantangan yang ia nikmati. Lompatan terakhir hari itu dimaksudkan sebagai penutup megah dari lompatan perayaannya. Semuanya berjalan lancar sampai titik ini. Dia telah melakukan banyak lompatan sukses, termasuk beberapa pada hari yang sama, dan merupakan penerjun payung terlatih yang sudah terbiasa dengan tuntutan teknis maupun intensitas emosional dari olahraga ini. Namun, saat dia turun, segalanya berubah secara tak terduga. Saat Carolina membuka parasut utamanya, ada sesuatu yang tidak beres. Parasut itu gagal terbuka dengan benar. Tiba-tiba, dia jatuh lebih cepat dari seharusnya. Kecepatannya meningkat saat dia berusaha untuk mendapatkan kembali kendali. Dia tetap fokus, pelatihannya langsung aktif, dan dia dengan cepat memutuskan untuk beralih ke parasut cadangannya. Namun, tali parasut cadangan langsung kusut begitu dibuka, membuatnya terjebak dalam putaran cepat yang membingungkan. Para saksi di darat menyaksikan kejadian mengerikan itu terjadi, membeku karena ketakutan saat mereka melihatnya berputar tanpa kendali di langit. Dari bawah, para saksi hanya bisa berharap Carolina bisa menemukan cara untuk melepaskan diri dari putaran jatuh itu, tubuhnya menjadi titik kecil yang panik di langit. Dalam rekaman yang memilukan dari peristiwa itu, dia berjuang di udara, tampak sempat mendapatkan kendali sesaat. Namun kemudian, parasutnya berubah arah menyimpang dari jalur menuju jalan di dekatnya. Di detik-detik terakhir itu, Carolina berhasil melakukan manuver darurat untuk menstabilkan dirinya. Tapi itu tidak cukup. Tubuhnya menghilang di balik pucuk-pucuk pohon, lalu suara benturan terdengar. Meskipun jatuh dengan keras, semangat Carolina tetap bertahan. Dia masih bernapas saat tergeletak di sana, tak bergerak di atas tanah. Orang-orang di sekitar segera berlari menghampirinya. Banyak yang masih terkejut sambil berusaha menghubungi layanan darurat. Suasana dipenuhi kengerian yang mencekam saat para saksi mata berkumpul di sekeliling, tidak yakin apakah mereka bisa melakukan sesuatu selain menunggu dan berharap. Saat para medis tiba, mereka segera memberikan pertolongan pertama kepada Carolina, bekerja dengan cepat untuk menilai dan menstabilkannya. Dia segera dibawa ke rumah sakit terdekat, namun meskipun segala upaya telah dilakukan, luka-lukanya terlalu parah. Dia meninggal tak lama setelah tiba di pusat medis. Kematian Carolina meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam di antara mereka yang menyaksikan tragedi tersebut. Selanjutnya, kita punya Gregory Coates yang berusia 36 tahun. Gregory sangat mencintai pegunungan dan juga langit. Dia adalah penduduk sebuah komunitas kecil yang terletak di pegunungan Colorado dan tertarik pada sensasi serta kebebasan yang ditawarkan oleh terjun payung. Pada sore hari tanggal 29 Oktober 2024, Gregory bersiap untuk merasakan lagi terjun payung yang penuh adrenalin. Kali ini dia bergabung dengan Mile High Skydiving yang berbasis di dekat bandara kota Vance Brand di Longmont untuk melakukan lompatan wingsuit. Lompatan wingsuit adalah lompatan yang dilakukan dengan mengenakan wingsuit, yaitu pakaian khusus yang memungkinkan penerjun payung meluncur di udara seperti burung. Wingsuit biasanya memiliki bagian yang berselaput untuk menghasilkan daya angkat yang lebih tinggi, yang juga memperpanjang waktu di udara karena penerjun meluncur, bukan hanya jatuh bebas. Baju ini membantu memperlambat laju turun, sehingga memungkinkan penerjun bermanuver di udara sebelum membuka parasut mereka. Sekitar pukul 15.27, Gregory melompat dari pesawat tinggi di atas Longmont, dengan tujuan meluncur di udara terbuka sebelum membuka parasutnya untuk mendarat dengan aman. Namun tak lama setelah keluar dari pesawat, parasut utamanya gagal terbuka. Dalam olahraga terbang dengan wingsuit, parasut sangat penting untuk memperlambat penurunan secara aman, terutama saat penerjun mendekati tanah. Dalam olahraga terbang dengan wingsuit, bahkan kerusakan kecil pun bisa berakibat fatal, karena wingsuit membutuhkan presisi lebih tinggi untuk mengendalikan penurunan. Menyadari adanya kerusakan, Gregory dengan cepat menilai pilihannya dan beralih ke parasut cadangan dalam upaya terakhir untuk menstabilkan diri dan mendarat dengan selamat.
Namun, parasut cadangan juga mengalami kerusakan, membuatnya terjun bebas. Gregory berusaha tetap mengendalikan arah jatuhnya saat ia jatuh dengan wingsuit-nya. Namun tanpa parasut yang berfungsi, penurunan itu mustahil untuk dihentikan. Saksi mata di darat dekat persimpangan Jalan Nelson dan Grandview Meadows Drive hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat mereka melihatnya berputar turun ke bawah. Tanpa waktu atau pilihan tersisa, Gregory jatuh keras di sebuah ladang terbuka di selatan Vance Brand Municipal Airport. Bayangkan menyaksikan dari darat, melihat seorang penerjun payung tiba-tiba kesulitan di udara. Jantung Anda berdebar saat Anda menyadari ada sesuatu yang salah. Saksi di sekitar segera menelepon 911 dan tim tangkap darurat tiba di lokasi tak lama kemudian. Meskipun para medis segera sampai padanya, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membalikan keadaan. Gregory telah meninggal dunia. Kantor koroner Kabupaten Boulder dipanggil untuk mengonfirmasi identitas Coates, dan kabar tentang kepergiannya dengan cepat menyebar, menimbulkan gelombang kesedihan dan keterkejutan di komunitas lokal maupun komunitas terjun payung. Bagi Gregory, terjun payung adalah cara untuk membebaskan diri dan menjelajahi batas-batas penerbangan. Namun, peristiwa hari itu meninggalkan bayang-bayang duka yang mendalam atas warisan petualangannya. Kematian tragis Gregory Coates juga menimbulkan pertanyaan serius tentang protokol keselamatan dan keandalan peralatan di Mile High Skydiving, perusahaan yang menyelenggarakan lompatan tersebut. Berdiri di dekat Longmont, Mile High Skydiving telah menyediakan pengalaman terjun payung selama bertahun-tahun, namun juga menghadapi sorotan setelah beberapa kecelakaan. Faktanya, kematian Coates adalah korban jiwa kelima yang terkait dengan perusahaan tersebut sejak 2018. Sehingga memicu kekhawatiran dari masyarakat setempat tentang standar keselamatan. Korban jiwa tersebut termasuk seorang pria berusia 23 tahun yang meninggal saat terjun bersama Mile High pada tahun 2018, sebuah lompatan tandem yang merenggut nyawa seorang instruktur dan murid pada tahun 2008, serta insiden tahun 2021 yang menyebabkan kematian seorang pelompat solo berusia 26 tahun dari Boulder. Bahkan ketika keselamatan diutamakan, selalu siap menghadapi hal-hal yang tak terduga. Dan hal ini benar adanya bagi Jose de Alencar V Jr. Jose sudah tidak asing lagi dengan dunia penerbangan. Pada usia 49 tahun, ia telah menghabiskan lebih dari 2 dekade menekuni dunia terjun payung yang mendebarkan. Seorang pria asal Brasil yang pindah ke Jerman, Jose adalah seorang instruktur terjun payung yang dihormati, sekaligus veteran berpengalaman dari Brigade Infanteri Parasut Angkatan Darat Brasil. Kecintaannya pada petualangan penuh adrenalin telah membawanya menjalani tak terhitung jumlah lompatan, membimbing murid-murid dan teman-temannya merasakan sensasi dan keahlian dalam terjun payung. Namun ketika ia kembali ke Brasil untuk mengunjungi keluarganya, ia merencanakan sesuatu yang sedikit berbeda untuk menandai momen tersebut. Sebuah percobaan speedfly di landscape indah namun menantang di Pedra Bonita, São Conrado pada tanggal 3 November 2024. Tebing-tebing Pedra Bonita memberikan latar belakang yang sempurna, dan tempat ini dikenal karena pemandangannya yang menakjubkan serta popularitasnya di kalangan para penggemar petualangan. Speed flying adalah olahraga yang memadukan sensasi terjun payung dengan kendali para layang dan membutuhkan ketelitian serta pengalaman. Bagi Jose, ini adalah perkembangan alami, cara untuk menyalurkan pengalamannya ke dalam sesuatu yang baru dan mendebarkan. Saat dia bersiap untuk melompat pada pagi Minggu yang cerah itu, Jose benar-benar merasa sangat nyaman. Hutan lebat, tebing berbatu, dan langit terbuka menjadikannya tempat yang sangat disukai Jose untuk dijelajahi. Dikenal karena jiwa petualangnya, alih-alih menggunakan landasan peluncuran standar, Jose memilih jalur terjal yang langsung menuju ke tepi tebing. Sebuah risiko yang sudah pernah diambilnya sebelumnya, tetapi tetap membutuhkan perhatian penuh dan kendali. Dengan parasutnya yang sudah siap, Jose mulai berlari menuju tepi tebing. Namun saat ia mendekati tepi, kakinya tiba-tiba tersangkut lubang tersembunyi, membuatnya tersandung. Parasutnya yang nyaris belum terbuka, tidak sempat terbuka sepenuhnya dan menstabilkannya. Dia langsung terlempar ke dalam penurunan tak terkendali, kehilangan detik-detik berharga untuk mendapatkan kembali keseimbangan. Para saksi mata menyaksikan dengan terkejut saat Jose berjuang, tubuhnya berputar dan jatuh menukik di sisi tebing, lalu menghilang ke dalam hutan lebat di bawahnya. Rekaman video yang mengerikan menangkap momen memilukan itu, memperlihatkan instruktur berpengalaman tersebut benar-benar tak berdaya di hadapan jurang curam. Pendaratannya hampir 250 meter di bawah, berlangsung keras di area berbatu yang sulit dijangkau, namun para penyelamat bergegas untuk mencapainya. Selama berjam-jam, tim darurat menyisir tebing dan akhirnya menemukan jasad Jose.
Dia mengalami luka fatal saat menghantam tanah. Orang-orang yang paling mengenalnya kemudian akan mengingat Jose sebagai seseorang yang menjalani hidup sepenuhnya dengan jiwa petualang dan semangat yang tak pernah padam. Kejatuhannya yang tragis terjadi hanya 1 bulan setelah kecelakaan terjun payung lainnya merenggut nyawa Carolina Muñoz Kennedy di Brasil. Kebanyakan orang melihat terjun payung sebagai olahraga berisiko tinggi, tetapi pada tahun 2023, angka kematian untuk terjun payung adalah 0,27 per 100.000. Dan untuk penerjun payung yang sudah terlatih sepenuhnya, rata-rata tingkat cedera adalah 0,25 cedera per 1.000 lompatan, atau 1 dari 4.000. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah kamu siap menghadapi sensasi mendebarkan di langit? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berani dan hiduplah dengan keberanian.